Kali ini kita akan membahas tentang ide, desain, produksi, dan menjual. Kalau disuruh memilih, kira-kira Anda lebih milih yang mana? Untuk mendapatkan uang, tentu ada banyak caranya. Bisa dari mana aja. Tentu dengan cara yang halal. Ada yang berdagang, menjadi karyawan kantoran, karyawan pabrik, bisnis online, bangunan atau properti, menjadi guru, kerja di pemerintahan, dan lain sebagainya. Kalau kita melihat para konglomerat atau orang-orang terkaya di dunia ini, sebenarnya apa sih pekerjaan mereka sehingga bisa menjadi kaya? Kemampuan apa yang mereka miliki sehingga mereka bisa menjadi kaya? Sebelum memulai sebuah bisnis, kita harus tahu dulu proses dalam membangun sebuah bisnis. Yang wajib harus ada itu adalah ide, desain, produksi, penjualan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, ide. Sebelum memulai usaha, tentu harus diawali dari ide. Kita bisa mendapatkan uang dari menjual ide. Ada banyak orang yang menjual ide dan mendapatkan uang. Sebagai contoh, siapa yang tidak kenal dengan Coca-Cola? Semua kalangan pasti pernah merasakan minuman berkarbonasi ini. Tapi tahukah Anda siapa penemu ide dan resep minuman ini? Namanya John Pemberton. Dia adalah penemu resep minuman ini. Awalnya dibuat sebagai obat paten saat ditemukan pada akhir abad ke-19, tepatnya diperkenalkan pada tanggal 8 Mei 1886. John Pemberton adalah seorang ahli farmasi dari Atlanta, Georgia, Amerika Serikat. Dialah yang pertama kali mencampur sirup karamel yang kemudian dikenal sebagai Coca-Cola. Lalu Frank M. Robinson, sahabat sekaligus akuntan John, menyarankan nama Coca-Cola karena dia berpendapat bahwa dua huruf C akan tampak menonjol untuk periklanan. Kemudian ia menciptakan nama dengan huruf-huruf miring mengalir dan lahirlah logo paling terkenal di dunia yang sering kita lihat sampai saat ini, yaitu Coca-Cola. Kemudian resep ini dibeli oleh seorang pebisnis bernama Asa Griggs Candler. Dengan trik dan strategi pemasarannya, dia berhasil membuat Coca-Cola mendominasi pasar minuman ringan di dunia sepanjang abad ke-20. Asa Griggs Candler piawai dalam menciptakan perhatian konsumen dengan cara membuat berbagai macam benda-benda cenderamata berlogo Coca-Cola. Benda-benda tersebut kemudian dibagi-bagikan di lokasi penjualan. Dia membuat gaya periklanan yang inovatif, seperti desain warna-warni untuk bis, lampu gantung hias dari kaca, serta serangkaian cenderamata seperti kipas, kalender, dan jam yang dipakai untuk memasyarakatkan nama Coca-Cola. Tentu tujuannya untuk mendorong penjualan. Dari kisah ini, siapa yang berhasil menjadi orang paling sukses dan mempunyai banyak uang? Apakah John Pemberton sebagai orang yang menemukan ide, atau Asa Griggs Candler sebagai penjual? Yang kedua, desain. Setelah ada ide, tentu kita harus maju satu langkah, yaitu proses desain. Dari hasil mendesain, tentu kita juga bisa mendapatkan uang. Sama halnya seperti Coca-Cola, setelah menemukan ide untuk membuat minuman berkarbonasi, lalu Frank M. Robinson, yaitu sahabat sekaligus akuntan John Pemberton, mendesain logo Coca-Cola. Dan desain tersebut bisa kita lihat sampai hari ini. Atau kita ambil contoh lain, misalkan mobil. Saat ini sangat banyak mobil di pasaran yang menawarkan kenyamanan, fitur yang canggih dan mudah digunakan, model dan bentuk yang keren, dan lain sebagainya. Semua itu pasti didesain terlebih dahulu oleh para desainer-desainer handal. Dan para desainer-desainer tersebut akan mendapatkan uang dari hasil desainnya, bisa berupa royalti ataupun berupa gaji dari perusahaan tempat mereka bekerja. Yang ketiga, produksi. Setelah desain suatu produk sudah jadi, sudah pasti desain tersebut diproduksi dalam jumlah yang banyak. Tentu di bagian produksi ini membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak. Para pekerja memproduksi barang dengan jumlah yang sangat banyak, dan biasanya orang-orang di bagian produksi membutuhkan tenaga ekstra dalam bekerja. Pemilik sebuah perusahaan atau pabrik yang memproduksi suatu barang tentu menghadapi berbagai macam masalah, mulai dari masalah karyawan, operasional, membeli bahan baku, dan berbagai kesulitan-kesulitan lainnya. Yang keempat, penjualan. Setelah menemukan ide, lalu didesain dan kemudian diproduksi, tujuan akhirnya adalah dijual agar mendapatkan uang ataupun keuntungan. Dijual kemana? Tentu ke tempat-tempat di mana banyak orang yang membutuhkan barang tersebut. Setelah kita melihat dari 4 proses bisnis di atas, pada tahap mana yang paling banyak duitnya?
Jawabannya adalah bagian penjualan. Banyak orang kaya di dunia ini memperoleh kekayaan dari hasil menjual saja. Dia tidak terlibat dalam ide, tidak terlibat dalam desain, tidak terlibat dalam produksi. Kita ambil contoh Jack Ma. Jack Ma adalah pemilik Alibaba. Dia lebih kaya dari yang punya ide, desain, dan produksi. Dia menyediakan tempat di mana penjual dan pembeli bisa saling berinteraksi. Atau dapat dikatakan, Jack Ma kerjanya cuma menjual barang orang lain. Apakah si penjual selaku pemilik barang lebih kaya dari Jack Ma? Tentu tidak. Jack Ma jauh lebih kaya dibandingkan pemilik barang. Contoh lain, saat ini orang terkaya di dunia adalah Jeff Bezos. Dia adalah pemilik Amazon.com. Tidak jauh beda dengan Jack Ma. Dia bisa menghasilkan jutaan dolar setiap hari. Banyak pembuat ide yang tidak terlalu kaya, sama seperti John Pemberton yang menciptakan resep Coca-Cola. Dia menjual resep yang ditemukannya. Yang memperoleh keuntungan dan kekayaan adalah perusahaan yang menjual Coca-Cola. Begitu juga dengan McDonald bersaudara. Mereka menciptakan burger yang enak, tapi mereka tidak terlalu kaya. Yang kaya adalah Roy Kroc, seorang ahli franchise yang membuat konsep penjualan burger McDonald tersebut sehingga dapat terjual miliaran piece di seluruh dunia. Begitupun dengan ahli desain, penghasilannya biasa saja. Contoh logo Nike. Logo Nike adalah ide seorang mahasiswa di Portlandia. Dia dibayar di bawah $100. Tapi kita bisa lihat sekarang, produk apapun kalau ditempel logo Nike, harganya bisa berkali-kali lipat. Lalu bagaimana dengan produksi? Apakah bisa menjadi kaya sekali? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Kita ambil contoh produksi sepatu, yaitu sepatu dengan merek dan kualitas yang cukup bagus. Seperti kita ketahui, bagian produksi tentu menghadapi berbagai masalah. Mulai mengurus karyawan, membeli bahan baku, produksi, transportasi, dan segala macam kesulitan lainnya. Berapa harga barang yang mereka jual? Katakanlah mereka menjual satu buah sepatu seharga Rp200.000. Lalu berapa harga jualnya setelah sampai di pasaran? Bisa Rp1.000.000 atau bahkan lebih. Sekarang pertanyaannya, siapakah yang paling kaya? Yang punya ide, desain, produksi, atau yang menjual? Tentu yang menjual yang paling kaya. Fokus saja di penjualan. Anda boleh punya ide yang sangat kreatif, jago desain, jago produksi, tapi kalau barang Anda tidak bisa dijual, tidak akan ada gunanya. Anda harus punya kemampuan yang baik untuk menjual. Sekarang sudah zaman digital. Banyak kemudahan-kemudahan yang bisa kita dapatkan. Banyak orang saat ini yang kerjanya hanya menjual. Menjual tapi tidak punya barang, hanya menjual barang milik orang lain. Misalnya menjadi reseller atau dropshipper. Dalam sebuah perusahaan juga demikian. Coba Anda perhatikan, yang mempunyai gaji lebih tinggi dan fasilitas yang cukup biasanya adalah orang-orang di bagian penjualan. Malah terkadang dapat bonus jika mencapai target. Misalnya penjualan mobil, rumah atau properti, barang-barang elektronik, peralatan rumah tangga, kosmetik, dan yang lainnya. Coba kita bandingkan dengan bagian produksi. Kerjanya berkeringat, capek, dan mungkin bekerja dengan kondisi yang kotor. Namun upah yang diterima tidaklah terlalu besar, kalaupun ada hanya sekedar bonus, uang lembur, dan tambahan lainnya. Kalau Anda ingin kaya dan punya banyak penghasilan, Anda harus menguasai ilmu menjual. Tentu tidak segampang yang kita pikirkan, tapi tidak ada salahnya untuk terus belajar, paksa diri Anda untuk menjadi penjual yang handal. Ide dan penjualan harus berjalan bersamaan. Mengapa saya katakan demikian? Ide untuk menjual sangat diperlukan di masa sekarang ini. Anda jago menjual saja juga tidak cukup. Harus ada ide lain agar jualan Anda lebih banyak pembeli. Misalnya membuat website, aplikasi, landing page, bergabung dengan grup-grup komunitas, dan lain sebagainya. Semua orang kaya di dunia, apapun bisnisnya, mereka adalah penjual yang handal. Kalau produknya tidak laku, mereka tidak akan bisa menjadi orang kaya. Kemampuan menjuallah yang membuat orang menjadi kaya. Demikian video kali ini, semoga bisa membantu teman-teman semua.